Waktunya sangat singkat. Sampai jam berapa tadi ini Ustaz Nawawi? Iya. Peringatan Isra wal Mi'raj. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan karena Allah, yang Ustaz cintai karena Allah. Nah, semoga penyematan tadi, mahkota yang tadi telah dilakukan oleh teman-teman kalian, abang-abang kalian, semoga bisa menjadi loncatan bahwa manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Ya. Gimana caranya Ustadz? Salah satu di antara jalan pintas untuk bisa cepat ngapal Al-Quran itu adalah khidmat dengan guru. Jangan membicarakan guru, jangan ngomongi guru. Pokoknya patuh sami'na wa ta'na saja bersama guru, sama ustaznya. Jadi kalau seandainya kalian datang mama ayah, kebetulan dapat oleh-oleh, jangan cuma disimpan di lemari sendiri. Nah, siapa guru halakohnya? Dikasih Ustaz, ini ada sedikit Ustaz, mohon diterima. Insya Allah itu percepatan. Kalau nanti bapak-bapak ada orang yang masuk surga dengan jalurnya reguler, bapak ibu mau pilih jalur reguler atau pintu Doraemon? Pintu Doraemon kemana Ustaz? Neraka apa surga? Surga juga. Kira-kira mau ngambil yang mana? Reguler atau yang eksklusif? Hah? Ini ayah bunda yang tadi baru saja di wisuda anak-anaknya itu, masya Allah, udah dapat tuh jalur eksklusifnya. Ya, insya Allah kita doakan anak-anak kita yang tadi baru saja di wisuda, semoga tetap istiqomah. Semoga insya Allah jadikan setiap hafalannya mengalir senantiasa terus pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj adalah satu peristiwa yang sangat penting. Ini ceramahnya gas pelan-pelan atau gaspol ini sih? Kalau ngambil referensinya Ustaz Bahar, Habib Bahar bin Smith, ini agak kencang sedikit ya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, janganlah Ustaz yang biasa aja, nanti banyak yang tertidur ngobrol di belakang. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Ada kaidah dalam ilmu tafsir, setiap firman Allah yang diawali dengan kalimat tasbih subhana, bahwa kalau kalimat subhana ini disangkut pautkan dengan masa, maka masanya, waktunya bukan masa yang biasa, tapi masa waktu luar biasa. Kalau ada kalimat subhana menunjuk kepada tempat, maka tempat kejadian itu adalah bukan tempat yang biasa. Kalau seandainya ada kalimat subhana menunjuk kepada satu kejadian peristiwa, maka peristiwa ini adalah peristiwa yang bukan biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Makna subhana dalam bahasa Arab punya dua makna. Makna subhana yang pertama adalah at-tanzih. Para ulama mengartikan makna subhana ini adalah at-tanzih, melepaskan Allah dari segala bentuk macam kekurangan. Melepaskan Allah dari segala bentuk kekurangan. Melepaskan Allah dari sesuatu yang kotor. Karena Allah itu sejatinya suci, baik,
sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Anak-anak Ustaz udah hafal ya? Ini hadis Arba'in Nawawi, punyanya Ustaz Nawawi. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak pernah menerima yang baik. Terkadang mohon maaf, ada beberapa dai penceramah kalau menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj ini, dia menjelaskannya begini. Ini yang kadang disayangkan. Malaikat Jibril turun dari langit, ini peristiwanya. Kemudian datang menemui Rasulullah baginda Muhammad SAW. Lalu kemudian dibelah, dadah dibelah. Lalu kemudian dibersihkanlah hati Nabi itu dari sesuatu yang mungkin ada yang kotor di dalamnya. Lalu kemudian dimasuk lagi hatinya. Kemudian disempurnakan kembali. Lalu beri langit ke atas. Dengar ceramah Mi'raj begini. Insyaallah ayah ada dai ustaz yang ini, kalau bahasanya Bahar bin Smith, ustaz blok. Oh, itu mudah bahasanya Habib. Bahasanya Habib. Kalau ada dai penceramah seperti ini, berani menjelaskan malaikat Jibril turun, membelah dada Nabi, terus kemudian dibersihkan dada Nabi yang kotor itu, kemudian disempurnakan kembali, baru kemudian malaikat Jibril naik. Kata Habib Bahar bin Smith, ini namanya penceramah goblok, kata dia. Bukan Ustaz yang bilang, kalau nggak percaya lihat di YouTube. Ustaz Fadil kemarin yang baru menemani Habib Bahar. Kenapa? Karena di dalam kitab Asy-Syifa, bahwa dada Nabi itu bersih, suci. Bapak Ibu coba lihat deh, nanti buka kitab Asy-Syifa. Jangankan dada Nabi, kotoran Nabi, air kencing Nabi, itu saja suci. Tapi jangan disamakan dengan air kencing Bapak. Jangan disamakan mati. Darah suci. Air kencing Nabi itu suci. Satu ketika disebutkan dalam riwayat di dalam kitab Asy-Syifa, Nabi itu sebelum istirahat punya kebiasaan. Apa kebiasaannya Ustaz? Sebelum tidur Nabi buang air kecil dalam bejana. Bejananya itu diletakkan di bawah tahtal firash. Ma makna tahtal firash? Di bawah kasurnya, di bawah dipannya. Ketika Nabi hendak bangun, Nabi tidak menemukan bejana yang terisi air seninya itu. Kemudian ditanya Ummu Salamah, di mana bejana yang ada di bawah kasur ini? Kemudian diambillah, ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah lihat, isinya mana? Wahai Ummu Salamah, ya Rasulullah, sudah aku minum tadi. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Ummu Salamah, kenapa engkau minum wahai Ummu Salamah? Demi Allah ya Rasulullah, perhatikan jawabannya. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada air yang lebih segar, tidak ada air yang lebih nikmat kecuali air yang baru saja aku minum. Air apa itu? Santri jangan coba-coba besok ya, bangun tidur langsung minum air kencing. Tak sama ya. Itu ceritanya air kencing Nabi. Kalau ada dai penceramah bilang dada Nabi kotor, dada Nabi kotor, jangankan cerita hati Nabi, dada Nabi, cerita air seninya saja bersih. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Satu ketika Rasulullah disebutkan dalam riwayat,
Rasulullah berbekam. Berapa? Berbekam. Ketika hendak berbekam, kira-kira kalau ayah bunda lepas lagi bekam, apa yang dikeluarkan dari bekam itu? Darah apa? Darah kotor. Suatu ketika Rasulullah berbekam, selesai berbekam dipanggil sahabat, "Ya Abdullah, ta'ala huna." Abdullah, kesini sebentar. Bawa ini darah, buang di tempat yang jauh, yang tidak dilihat oleh manusia. Akhirnya dibawalah darah kotor itu di tempat sohra, gurun, yang sekiranya manusia tidak melihat. Dilihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke kanan, sampai kemudian darah kotor tadi itu sampai diminum oleh Abdullah. Kemudian balik buat laporan, "Ya Rasulullah, alhamdulillah darah kotor tadi telah aku buang di tempat yang paling aman, yang tidak akan pernah diambil oleh manusia." Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abdullah, di mana engkau buang?" "Di sini." "Di mana?" "Di sini." Maksudnya diapain? Bukan disimpan dalam jubah. Maksudnya di mana? Dalam perut. Tempat yang paling aman. Apa kata Rasulullah? "Demi Allah, wahai Abdullah, haram api neraka menyentuh jasadmu." Masya Allah. "Demi Allah, Ummu Salamah, haram bagi api neraka menyentuh jasadmu." Air seni masuk, darah masuk. Allahu Akbar. Cerita tentang, jangan dulu hati, cerita tentang darah, cerita tentang kencing. Disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, itu kalau buang air besar di tempat tertentu, itu bumi membelah sendiri. Tiba-tiba bumi itu kemudian menutupkan kembali, jangan ada tersisa. Takutnya nanti ada yang jadikan sebagai jimat pula. Dan itu terjadi saking apa? Cintanya dengan baginda Rasulullah SAW. Ini cerita yang kotor-kotor. 2 tahun yang lalu ketika kami berangkat bersama Ayang Beb pergi ke Topkapi ke Turki. Nah iyalah, nggak mungkin aku berangkat sama janda lain pula. Janda yang mana? Berangkat sama Umi Izzat ke salah satu museum namanya Topkapi. Ada museum Rasulullah SAW di Turki. Di situ jenggotnya Rasulullah SAW ditempatkan di tempat yang sangat istimewa. Jangankan cerita jenggotnya ini, kami baru mau mendekati tempat jenggotnya itu, bau parfum utur, masya Allah, tabarakallah. Dan di situ anak-anak Ustaz dibacakan ayat suci Al-Quran. Mimbarnya itu kecil tapi memanjang naik ke atas, kayak di Timur Tengah itu sih. Cuman ini bukan murotal, langsung orang yang baca live. Saya tanya, ini yang baca siapa? Imam masjid yang ada di sekitaran museum. Gagah sekali, pakai jubah berwarna hijau, pakai imamah seperti anak-anak Ustadz sekarang pakai. Terus kemudian dalamnya baju putih, masya Allah, tabarakallah. Gajinya 68 juta per bulan. Digaji oleh Presiden Erdogan, Tayyip Erdogan, 68 juta per bulan. Cuma disuruh ngaji dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kira-kira PNS, ada yang di sini PNS wali santri? Disuruh ngaji aja 68 juta, mau? Pak Ambi Pak, ini dari Binjai nih. Binjai Medan, salam dari Binjai. Kemarin ketemu kita waktu pas Ustaz khutbah Jumat ya. Kemarin nggak ketemu ya? Alhamdulillah. Kira-kira Pak Ambi Pak, kalau digaji suruh ngaji dari jam 8 sampai jam 5, gaji 1 bulan 68 juta, mau ndak? Nggak disuruh ngapa-ngapain, cuman ngaji aja. Dahsyat nggak Bun? Jadi buat wali santri
Yang masih ragu, nanti kalau anakku ngapal Quran jadi ustadz kerjanya apa ya? Jadi ustadz, ceramah, ngimam kampung. Waduh ya Allah, kok sampai segitu ya Allah, mikirin. Ini kalau sudah Quran dipegang, Qurannya sudah dipegang, mau masuk kemana sih? Pilih kampus mana yang kalian mau masuki. Tapi syaratnya 30 juz harus sudah masuk ke dalam dada kalian. Yang sudah 18, yang sudah 15, kejar target. Bisa Ustaz? Bisa. Kalau seandainya Qurannya sudah dekat, maka insya Allah semua sesuatunya dimudahkan. Betul Bang? Cerita tadi kami bersama Ayang Beb pergi ke Turki, gratis Bu, nggak beli tiket. Ustaz Reza kalau seandainya mau berangkat ke Turki hari ini, kira-kira beli tiket nggak? Beli tiket ya. Kalau Ustaz Reza insya Allah ngafal Quran juga 30 juz, oh gratis tiket Ustaz. Mau bukti tuh Ustaz Fadil tuh gratis tiket tuh. Ya kan? Lomba musabaqah hifzil Quran tingkat dunia, al-alamiyah, internasional. Internasional nih, bukan kaleng-kaleng wah. Internasional. Masya Allah. Ustaz Fadil beli tiket sendiri atau dibayarin tiketnya Ustaz? Gratis kan Ustaz? Jadi anak-anak Ustaz, tapi ingat, ngapal Quran bukan itu tujuan. Bukan supaya dapat tiket gratisnya. Ada jauh yang lebih mulia daripada itu. Apa itu Ustaz? Memasukkan emak ayah keluarga besar kita yang dulu sempat di dunia lalai, yang dulu sempat di dunia nggak sempat mempersiapkan diri karena mereka sibuk cari uang untuk membayar SPP kalian. Dan ingat dalilnya, man dalla ala khairin mithlu ajri fa'ilihi. Orang ini dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala min ghairi ayyan kusabihi, tanpa mengurangi pahala orang lain. Bunda, yang ngapal Quran siapa Bun? Anak. Yang capek-capek, lelah-lelah, letih-letih siapa Bun? Anak. Baik. Yang kalau seandainya mereka terkadang ngapal nggak hafal-hafal sampai futur siapa Bun? Hah? Kok kayak kurang yakin? Anak pungut atau anak asli? Siapa Bun? Pak, yang dapat surga siapa Pak? Yang dapat surga siapa Pak? Anak atau bapak juga dapat bagian? Ini jijik kali ya, enak kali nih. Kami yang ngapal, bapak pula dapat surga. Yang dapat surga siapa Pak? Hah? Yang dapat surga bapak, ayah, bunda dapat dua-duanya. Siapa yang terlibat, mohon maaf ya, mohon maaf. Gak usah cerita yang ngapal Quran. Sapam penghafal Quran, bukan sapam penghafal, sapam yang bekerja di pondok pesantren yang ngapal Quran itu dapat syafaat tuh. Siapa yang mau jadi sapam? Dibutuhkan nggak sih? Cleaning service yang tiap hari cuma bersihin saja, ibu dapur yang tukang masak saja, tuh tukang masak tuh dapat juga tuh. Mulai dari pucuk, pembina yayasan, pengawas, semuanya sampai ke paling bawah, semuanya dapat syafaat. Maka pastikan kalau seandainya ingin dapat syafaat, pastikan kita ada dalam circle itu. Jangan sampai syahid. Jangan sampai apa? Syahid. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa diterima oleh akal. Dia bukan wilayah ini, tapi wilayah ini. Waktu kita singkat ya, karena wilayahnya wilayah iman, bukan wilayah akal.
maka mohon dengarkan apa yang disampaikan, diterimanya jangan pakai akal, tapi diterimanya pakai iman. Tayyib. Makna yang pertama adalah at-tanzih, subhana. Makna yang kedua adalah bara'ah, melepaskan Allah dari segala bentuk kekurangan, melepaskan Allah dari segala bentuk ketidaksempurnaan. Bahwa Allah itu sempurna, bahwa Allah itu suci. Sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah itu sedang dilakukan perjalanan. Jauh sebelum dilakukan perjalanannya, Rasulullah disucikan. Bukan disucikan maknanya adalah sesuatu yang kotor kemudian disucikan, bukan. Tapi mensucikan sesuatu yang telah suci. Contoh, ayah bunda wudu, anak ustadz wudu. Setelah wudu, kemudian sholat atau baca Al-Quran atau zikir dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kira-kira boleh nggak wudu lagi? Kayak kurang yakin. Boleh nggak wudu lagi? Habis berwudu suci, kemudian kita bersuci lagi dengan berwudu lagi, boleh nggak? Mungkin cuacanya panas, ini Ramadan kan panasnya luar biasa. Wudu ya, tapi jangan menyelam sambil minum air ya. Sok-sok. Aduh hilaf, aduh. Ini kadang modus-modus malaikat tahu loh kayak gitu ya. Pokoknya untuk mendinginkan badan saja. Kira-kira kalau ketika kita sudah berwudu, bersuci, pingin sucikan lagi, boleh apa enggak? Rasulullah juga sama seperti itu. Wah, bangun deh. Rasulullah sama seperti itu. Malaikat Jibril mensucikan sesuatu yang telah suci. Jadi kalau seandainya ada ustadz, dai, penceramah, terutama wali-wali santri yang ketua-ketua BKM, ya, ini Pondok Kelapa nih ada juga nih BKM. Gak usah diundang ustadz-ustadz yang kayak gitu, jangan dikasih panggung. Ya, kalau enggak nanti jadi PR lagi MPU, jelaskan lagi supaya peristiwa ini benar. Kadang mohon maaf, kisah-kisah Israiliyat, Bani Israel diambil dibawa di situ untuk nyenangi hati jamaah. Panggungnya Rasulullah dijadikan sebagai ajang untuk lucu-lucuan. Wah, hisapnya berat tuh nanti. Betul Ustaz ya? Kacau nggak? Kalau panggung ini dijadikan untuk lucu-lucuan, kacau nggak jadinya? Kacau. Maka ini peristiwa Isra Mi'raj, dia bukan peristiwa yang bisa diterima dengan akal. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang bisa diterima oleh dada kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin berbicara tentang Isra Mi'raj, itu banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang Isra Mi'raj. Salah satu diantaranya adalah Qissatul Mi'raj, karya Abdul Halim Al-Qusairi. Ada juga kitab yang dibahas kalau di Jakarta atau di Jawa Barat, itu kalau sudah masuk musim Sya'ban atau Rajab, itu biasanya para santri ngaji kitab khusus Syekh, namanya Hasyiah Ad-Dardir. Hasyiah Ad-Dardir ini kitab yang membahas tentang Isra wal Mi'raj. Jadi satu bulan itu cuma bahas Isra Mi'raj saja. Ustadznya baca kitab, santrinya pegang kitab, kitabnya nggak tebal, satu bulan selesai. Insya Allah semoga next ke depan kita juga bahas nih kitab satu bulan saja. Kitabnya, nama kitabnya Hasyiah Ad-Dardir, dan ini dibahas nih di kota-kota santri. Insya Allah Huda wa Nur nanti akan menjadi pelopor yang memulai insya Allah. Jadi kalau seandainya membahas Isra Mi'raj cuma sekedar ceramah 1 jam, ceramah 2 jam, nggak sempurna. Tapi dia ada step pertama, step kedua, step ketiga, sampai kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini selesai. Itu dibahas dalam kitab Hasyiah Ad-Dardir. Ada juga kitab namanya Qissatul Mi'raj ala Nubuwatil Mi'raj. Itu juga bahas kitab tentang Isra Mi'raj dengan paripurna, komprehensif pembahasannya. Jadi kalau seandainya kita ingin memahami tentang kisah Isra Mi'raj ini, tidak lepas dari namanya kitab-kitab salaf, ulama-ulama terdahulu. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini tadi diawali dengan kalimat apa tadi? Subhana. Setiap firman Allah
yang dimulai dengan kata subhana, berarti peristiwa ini kalau disangkutkan dengan kejadian, kejadiannya bukan kejadian biasa. Sama kayak kalimat dalam Al-Quran, ada yang pakai inna, ada yang tak pakai inna. Beda nggak maknanya? Kalau ada inna berarti maknanya litaukid, harfun nasbi litaukid, kuat. Sama yang pakai misalnya la'alla sama nggak pakai la'alla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Setiap ada kata la'alla pasti maknanya beda yang nggak pakai la'alla. Kalau bunyi firmannya begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun, maknanya begini. Setiap hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelummu. Karena la'allanya dihapus, pasti kamu jadi orang bertakwa. Kalau la'allanya dihapus. La'alla ini dalam nahwu, ilmu nahwu namanya litaraji, harfur litaraji. Apa artinya Ustaz? Harapan, Pak. Tidak semua orang yang berpuasa Ramadan pasti jadi orang takwa, itu maksudnya. Ada orang yang sebelum Ramadan bakhilnya, nauzubillah min zalik. Ya Bu Sri ya. Ba'da Ramadan lebih bakhil lagi dia. Tambah bakhilnya. Sebelum Ramadan dia punya sifat buruk. Hobinya caci maki, hobinya gibah. Yang digibah bukan cuma tetangganya, kadang ustadznya pun digibah juga. Sebelum Ramadan hobinya suka gibah. Ba'da Ramadan, oh lebih parah lagi sebelum Ramadan. Katanya orang yang puasa itu la'allakum tattaqun. Ya betul saya Iwan ya. Tapi kok nggak jadi orang takwa gitu? Karena di situ diselipkan kalimat apa? Kalimat apa ya Bunda? La'alla. Kalau kalimatnya la'allanya dihapus, dinasikh, dimansuhkan, dihapuskan, maka maknanya semua orang yang puasa pasti jadi orang takwa. Kalimat subhana adalah kalimat yang insya Allah punya maksud nih, ingin menjelaskan tentang apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kira-kira subhana, ma makna subhana ayuhat talaba? Ma makna subhana? At-tanzih. Apa? At-tanzih. Ma makna at-tanzih? Melepaskan sesuatu, melepaskan Allah sesuatu dari kekurangan. Yang kedua adalah al-bara'ah, mensucikan Allah dari sesuatu hal yang telah suci. Itu makna subhana. Asra, ma makna asra? Oh nanti dulu, jangan langsung ke Laila. Ma makna asra? Ustaz-ustaznya nih. Ma makna asra? Gimana Ustaz? Perjalanan malam. Kurang tepat. Asra. Gimana? Menjalankan di waktu malam. Diperjalankan, bukan memperjalankan, tapi apa? Diperjalankan. Karena ada riwayat yang menyebutkan begini, Rasulullah SAW itu peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa, ini hadisnya dari Aisyah. Kabarnya Rasulullah diperjalankan lewat manam. Manam, ma makna manam? Mimpi. Tapi ada riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW
tidak diperjalankan lewat mimpi, tapi betul-betul diperjalankan dengan keadaan tersadar. Karena nanti di situ ada kalimat bi'abdihi, subhanalladzi asra. Rasulullah hari itu diperjalankan karena ada sesuatu peristiwa. Hari itu, di tahun itu Rasulullah ditinggal oleh orang-orang tercinta. Siapa dia Ustaz? Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ya. Karena untuk menghibur, maka bagaimana caranya? Yaitu Rasulullah SAW diajak healing. Healingnya bukan ke Tangkahan, bukan ke Brastagi, bukan juga ke Sabang, tapi healingnya kemana? Mi'raj, Sidratul Muntaha. Di saat itu Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah bi'abdihi. Al-abd, ma makna al-abd? Hamba. Disebut hamba kalau dia memenuhi dua unsur. Satu, al-jasad. Yang kedua, ar-ruh. Kalau ada hamba tidak memenuhi dua unsur ini, ada jasad tapi tidak ada ruh, namanya orang meninggal. Betul Pak ya? Kalau orang meninggal itu ada jasadnya enggak? Sebelum dimakamkan ada jasadnya? Ada. Kalau ada ruh tapi tidak ada jasadnya, namanya apa? Roh gentayangan, jin. Jadi disebut hamba itu kalau ada apa? Jasad, ada ruh. Subhanalladzi asra biruh. Berarti yang jalan apa? Ruh. Tapi disebutkan ayat ini apa? Bi'abdihi. Disebut abad kalau dia memenuhi dua unsur. Satu jasad, kedua apa? Ruh. Sehingga ada hadis Nabi Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah itu hadis yang lebih sahih daripada hadis yang diriwayatkan tadi dari Aisyah, bahwa Rasulullah betul-betul diperjalankan berangkat naik apa? Naik apa nak? Apa itu buruk? Ma ma'ana buruk? Ibu-ibu, apa arti buruk? Buruk itu apa sih? Kendaraan. Apa arti buruk? Barqun, barqun. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ma mana barqun, barqun, barqun? Kilatan. Betul ya? Kilatan. Oh, paling senang gini-gini. Apa artinya? Kilatan. Kilatan. Rasulullah naik apa? Naik buruk. Yang kendaraan itu sampai sekarang belum ada itu. Cepat. Makanya tidak bisa diterima oleh akal, terimanya oleh apa? Oleh iman. Rasulullah SAW berangkat dengan ruh dan jasad dia. Berangkat naik langit pertama, ketemu Nabi Adam. Assalamualaikum ya Nabiullah. Wa alaikassalam ya Khalilullah. Di sini ngobrol-ngobrol, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Terus kemudian naik lagi ke langit kedua, bertemu lagi dengan para nabi-nabi yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naik lagi, naik. Ini kalau sana ceritanya panjang betul nih. Memang nggak bisa ini. Saya kalau sana cerita dikasih 40 menit kayak terkincit saya. Sakit perut saya. Jadi Bapak Ibu, intinya Rasulullah naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Terakhir di sini yang sangat luar biasa. Wahai Jibril, yuk naik ke atas. Ke Sidratul Muntaha. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku tak bisa naik ke atas. Kalau aku naik ke atas, aku bisa hancur berkeping-keping ya Rasulullah. Alasta khalaqallahu binurihi? Bukankah engkau diciptakan dari cahayanya Allah?
Naam, bala, ya, aku diciptakan dari cahayanya Allah, tapi aku bukan bagian daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Andailah aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ketujuh ini dan ikut naik sampai ke Sidratul Muntaha, maka aku akan hancur berkeping-keping. Layaknya kisah Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah di atas Bukit Tursina, yang Bukit Tursina itu kalau seandainya Allah tampakkan zatnya itu, maka akan hancur sehancur-hancurnya. Maka kata Rasulullah SAW, ya Jibril, la tatrukul khalila khalila, jangan kau tinggalkan kekasih kepada kekasih yang lain. Ya Rasulullah, aku tak bisa ikutmu ya Rasulullah. Berangkatlah engkau ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah berangkat dengan fisik dia, dengan terompah dia. Terompah apa? Terompah. Na'al. Dengan sendal yang dia pakai itu. Ternyata sendalnya Rasulullah itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Sendalnya Rasulullah. Kenapa? Karena dipakai oleh Rasulullah. Rasulullah ini dapat mukjizat. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Betul? Quran. Rasulullah itu jadi Sayyidul Anbiya karena sebab Al-Quran. Asbabnya Quran. Semua yang melekat pada Al-Quran jadi mulia semuanya. Karena di dalam dada Nabi ada apa? Ada Quran. Sendal itu dipakai sama orang yang pegang Quran. Ini sendal-sendal santri, ini sendal-sendal mulia semua nih. Luar biasa nih. Hati-hati yang gosok-gosok itu ya. Itu keramat tuh sendal-sendal orang menghafal Qurannya. Sendalnya Nabi itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kenapa sebab? Karena sendalnya Nabi langsung bertatap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu digambarkan wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Rasulullah langsung melihat zat Allah itu dengan wajah yang berbinar-binar. Senangnya luar biasa. Ila rabbiha nazira, tidak ada sekat. Melihat secara langsung. Masya Allah, tabarakallah. Segala sesuatu yang melekat kepada Rasulullah semuanya jadi mulia. Bahkan sendalnya, terompahnya saja jadi mulia. Kalau saya misalnya nanti Idul Adha nyembelih kambing, Bapak Ibu Idul Adha menyembelih kambing, kemudian ambil kulitnya. Kulit itu dibagi menjadi dua. Kulit yang pertama Bapak Ibu buat itu jadi dompet. Buat jadi apa? Dompet. Kulitnya. Pertanyaannya, dompet yang kemudian dari kulit kambing tadi, boleh nggak dompet itu kita pegang tanpa wudhu? Dompet dari kulit kambing tadi, dari korban yang tadi kita sembelih, boleh nggak dompet itu kemudian kita pegang dompetnya tak pakai wudhu? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Dompetnya Ustaz letak di bawah sini, boleh nggak? Dompetnya Ustaz injak begini, boleh nggak? Hah? Boleh. Dompetnya saya letak di pantat saya sini, boleh nggak? Dari kulit kambing tadi, boleh? Setengah kulit kambingnya saya buat untuk sampul Al-Quran. Dibersihkan. Dibuat sampul Al-Quran. Pertanyaannya, kalau saya pegang ini kulit kambing sampul Al-Quran, kira-kira boleh atau tidak saya pegang nih kulit kambing sampul Al-Quran ini dengan tanpa berwudu? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh kita pegang tanpa berwudu. Boleh nggak saya letak di bawah kulit kambingnya tadi yang sampul Al-Quran? Kenapa nggak boleh? Karena dia sudah menempel, tersanding dengan Al-Quran. Boleh nggak Qurannya Ustadz pegang letak di bawah ketiak begini? Wahai penghafal Quran, bolehkah kalian pegang Quran begini? Bagaimana cara pegangnya? Ini pecinta Al-Quran, hamilul Quran. Betul Bu ya? Kenapa sama-sama? Mohon maaf. Kenapa sama-sama kulit kambing tapi beda cara memperlakukannya?
Ini menyadarkan bahwa orang yang belum mau ngafal Quran. Anak sopo ini. Bapak Ibu, dua-duanya kulit kambing, tapi cara memperlakukannya berbeda tidak? Ibu punya anak 5, 1 yang dididik masuk huda wan nur. Pertanyaannya, 4:1, sama nggak yang 1 ini sama 4 ini? Sama-sama manusia juga. Tapi sama nggak di mata Allah 5 orang anak yang dilahirkan? Hah? Mamanya Randy berapa? Anak berapa? 6. Umar agak kuat dikit ya. 6. Dari 6 ini siapa yang ngapal Quran? Randy saja. Pertanyaannya, sama nggak Randy dengan abang kakaknya? Karena Randy paling bontot ya, si paling kecil ya. Sama nggak Randy dengan yang lain? Tidak sama. Kata Rasulullah, wahai kaum Hawa, jangan sampai kita jadi wanita mandul. Maksudnya mandul itu gimana Ustaz? Bukan yang tidak punya anak, laisa lahu yuladu biha. Bukan yang tidak bisa melahirkan anak. Tapi kata Rasulullah, wanita mandul itu adalah wanita, mohon maaf, adalah wanita yang melahirkan anak, tapi satu pun anak yang dilahirkan tidak ada yang menjadi bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Lah terus piye Ustaz? Anakku wis gede-gede. Ya udah, masukkan aja ke Ma'had Ali. Ada Ma'had Ali khusus mahasiswa. Insyaallah doakan ayah bunda. Suatu saat nanti insyaallah Huda wan Nur juga punya Ma'had Jompo khusus wali-wali santri nginap. Mau ngapal Quran? Enak tuh. Tapi bapak-bapak kalau dibangun ustaz-ustaznya jangan marah-marah nanti ya. Apa kau ustaz? Aku lu masih ngantuk kali. Oh jangan. Jangan. Nanti kita buka itu, nanti ada programnya, program khusus menghafal Quran wali santri. Camp saja, libur, pas liburan, atau selesai pensiunan. Ya, boleh nanti pesertanya dari usia 55 tahun ke atas. Di bawah 55 tahun tidak usah diterima dulu. Biarkan dia dunia dulu. Dunia aja dulu. Cari duit banyak-banyak, cari duit banyak-banyak. Tapi kalau sudah pensiun jangan sok paten, mau beli sawit lagi, ngurus sawit lagi. Udah selesai pensiun, ngurus lembu lagi, nggak usah. Udah fokus ngapal Quran. Cukuplah 55 tahun ke belakang, lalai kita. Sisanya ini insya Allah jadi penghafal Quran. Kira-kira Ustadz berapa lama Ustadz kalau santri nginap di sini Ustadz? 30 juz. Yang ziyadah terus lah, nggak usah murojaah, ziyadah aja terus. 3 bulan selesai Syekh ya. 3 bulan ya. 3 bulan. Insya Allah nanti rinciannya di bawah ini. Berapa administrasinya? Lihat di bawah ini nanti ya. Nanti tim manajemen dakwah dihadirkan di situ. Dan insya Allah ayah bunda ini fokus untuk ngapal saja. Bang Andi nggak ada nyuci, nggak ada lagi Bang Andi. Nggak suruh masak lagi. Nanti sudah dimasakkan. Nanti insya Allah ya ibu dapurnya tahulah mana, karena ini pesertanya yang gampang kena kolesterol. Nggak boleh sembarang masak. Yang gampang kena asam urat ya kan, Umi Fauzia nggak boleh sembarang masak. Nanti kalau salah-salah, wawa ini baru 3 hari syahid pula deh. Kacau deh. Ustadz aku nggak sanggup Ustadz, kolesterolku naik ini Ustadz. Aman insya Allah. Mau ngapal Quran ayah? Ih nggak yakin aku. Mau ngapal Quran? Hah? Ustadz dai-dai yang belum selesai hafal Quran mau ngapal Quran Ustadz? Tengku mau ngapal Quran Tengku? Insya Allah. Mak-mak Ustadz, bunda-bunda Ustadz mau ngapal Quran? Mau insya Allah.
Tapi kalau dibangunin sama Ustazah Fauzian, ini jangan marah-marah ya. Jijik kali aku, kayak gitu kali dia bangunin aku. Lakiku aja wake up my honey, wake up my honey. Dia gitu kali bangunin aku. Sedih aku di sini, aku udah tua. Kok gitu kali dia perlakukan aku. Judulnya adalah Ibu Tiri Asrama. Ayah bunda, saya izin ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ayah bunda, memang peristiwa yang masya Allah diperjalankannya di malam hari. Karena disebutkan di situ bukan naharon tapi lailan. Lailan. Lailan itu nak bentuknya ma'rifah atau nakirah? Hah? Coba lihat saya ke depan. Alif, alif, lam, alif, lam, lam, ya, lam. Al-lail. Satu lagi, lam, ya, lam, tanwin, lailan. Pertanyaan Ustaz, lailan itu ma'rifah atau nakirah? Hah? Kalau kalimatnya disebutkan dalam Al-Quran nakirah, berarti maknanya adalah peristiwa ini tidak diketahui terjadinya 1 menit, 1 jam atau 1 malam. Tapi kalau seandainya disebutkan di situ al-lail, artinya apa? Semalam. Nyambung insya Allah. Ayah bunda paham insya Allah. Peristiwa Isra Mi'raj 1 malam. Tidak. Peristiwa Isra Mi'raj itu bisa terjadi wallahu alam, nakirah, umum dia. Ismun mausul yadullu 'alal 'amiyah. Dia tertunjuk kepada sesuatu yang sangat sifatnya umum. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW naik, dilihat di situ banyak sekali ya, ke Sidratul Muntaha. Dia dilihatkan surga, masya Allah, banyak penduduk hudawan nur di sini kata Rasulullah. Masya Allah. Ini wali santri si fulana. Oh ini kok yang hobi merepet dulu kok masuk surga juga katanya. Oh itu anaknya kena santri hudawan nur, karena keciprat berkah Al-Quran. Ini bapaknya dulu yang nggak pernah ngaji kok bisa masuk surga. Oh itu karena santri hudawan nur, wali santrinya hudawan nur, masuk semua ke dalam surga. Pas dilihat, masya Allah, berangkat pergi ke neraka jahanam, dilihat, loh, ini kok banyak kali ini. Nerakanya ini kok orang-orang yang duduk di kedai kopi ini. Kedewa agam. Kok banyak yang duduk di kedai kopi nih? Ternyata ayah bunda, penduduk neraka jahanam itu hampir merata. Di situ yang masuk ke dalam neraka, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini saya sampaikan. Banyak emak-emak di situ. Ustaz nggak tahu apa masalah kalian bunda. Masalahnya, kalau lihat baca riwayat katanya karena banyak ngegosip. Ustaz lagi ceramah, di belakang komentar, jijik kali aku, lama kali dia ceramah. Kapan selesai ini? Aku pun punya jam, ngapain kalian ada jam? Yang kayak gitu-gitulah penghuni neraka. Kalau nggak mau masuk neraka, jangan lagi bayar aku. Aku di sini udah ditembak datang ini, nggak ada persiapan aku sedikit pun. Ayah bunda, karena sebab itulah, satu dia tak mampu menjaga ini ya, lisan. Kalau sekarang bukan lisan lagi, tapi ini. Kau rasa, kau baca statusku. Dilihatnya, ntar siapa yang ngeliat?
Bukan ini lagi. Ada loh Syekh, jamaah yang gitu Syekh. Tapi bukan jamaah kita Kota Langsa Syekh. Di sini bagus-bagus semua. Wah, HP dengan yang di sana dan itu. Dia naik status, "Bunda, saya sapa kan. Bunda kok kayak gitu kali statusnya?" "Iya Ustaz, udah jijik kali aku sama dia." Gak paham-paham disampaikan, gak ngerti. Aku naikkan status sindir juga gak paham. Kan gak lihat, gak enak Ustaz lihatnya itu Bunda. Biarin aja Ustaznya. Yang penting aku puas kata dia. "Iya Allah, mama komplek Marelan." Mama komplek Marelan gue. Kalau di Langsa nggak ada, di sini bagus-bagus ya. Bagus-bagus ya. Bagus ini. Bagus-bagus di sini semuanya. Ayah Bunda, apa pesan yang ingin kita tangkap dari Isra Mi'raj ini? Satu. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa istimewa. Kalau Ustaz korelasikan dengan perjuangan anak kita ini adalah perjuangan yang istimewa. Betul? Anak-anak Ustaz, kalian bangun jam berapa nak? Hah? Jam 3. Kalau dulu sebelum masuk pesantren bangun jam berapa? Jam berapa? 12. Umat. Beda nggak suasananya? Beda. Saya setiap malam itu mantau statusnya Ustaz Muslim. Anak-anak alhamdulillah sudah selesai. Walaupun di luar gentayangan dakwah kemana-mana, oh alhamdulillah anak-anak udah tidur, udah istirahat. Nah, kalian di sini di pesantren ingin dijadikan, kalau diumpamakan seperti batu, kalian ini sedang dididik untuk jadi berlian, permata, bukan batu bara. Kalian tahu nggak bagaimana prosesnya batu bara sama batu permata? Tahu? Kenapa bisa jadi batu bara? Kenapa bisa jadi permata? Tahu? Berlian, tahu? Batu bara itu prosesnya cepat, tidak perlu dengan tekanan yang kuat, udara suhu yang kuat. Dia biasa saja jadi batu bara. Ketika sudah jadi batu bara, maka batu bara ini akan nanti dijual. Jualannya gimana? Jual batu bara ini per kilo, per gram, atau pakai per ton? Hah? Ton. Nggak ada orang yang mau beli batu bara, Pak, beli 1 kilo batu bara. Nggak ada. Pasti belinya berapa? Ton. Tapi kalau berlian, itu di tempanya itu harus dengan tekanan yang kuat. Kadang kondisi psikologi kita yang juga nggak bisa, lagi kangen kali sama emak nih, tapi tetap harus ngapal Quran dan harus setoran. Ayo cepat, Fauzi, maju depan. Setoran. Belum Ustaz. Cepat sini terus. Belum Ustaz. Aku kangen kali emakku. Cepat setoran sini. Udah sini maju. Belum Ustaz. Belum punya hafalan lagi nih Ustaz. Kalut nih pikiran. Ditekan, kondisinya sempit, betul Ustaz ya? Susahnya luar biasa. Kenapa? Karena yang mau dibuat ini bukan batu bara. Yang dibuat ini apa? Permata. Insya Allah, anak-anak Ustaz, apa yang hari ini kalian rasakan, memang belum sekarang dampaknya, tapi next nanti, 6 tahun ke depan keluar. Ustaz, ada tuh santri Hudawan Nur yang kalau sana jalan di Jalan Ahmad Yani naik motor kebut-kebutan, itu batu bara belum selesai. Bukan batu permata, batu bara yang belum jadi. Ya, kalau ada yang lihat ya, Ustaz sering kali lihat si kembar itu kacau kali. Maulah aku tepuk lah, anak orang, anak yatim pula takut kualat.
Kalau ada santri Hudawan Nur yang udah syahid keluar dia, kok balap-balapan, itu batu bara setengah jadi. Nyambung insya Allah. Kalau dia permata, insya Allah dia pakai helm. Dia kalau seandainya naik kereta pakai helm, pakai pakaian yang rapi. Kalau ketemu sama guru, sama ustadz, sama wali-wali, sama teman-teman senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Awas tiang listrik depan. Assalamualaikum. Salam. Itu santri Hudawan Nur. Nah itu produk jadi. Ada gagal produk, ada yang produk jadi. Tapi insya Allah semua santri-santri kita insya Allah produk jadi semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Anak-anak Ustadz, permata dijualnya per kilo, per ton, per gram, atau per miligram? Hah? Bisa nggak kalian beli permata, beli 1 ton gitu? Bisa? Nggak ada yang jual kan? Ibaratkan anak-anak kita di luar sana ya bunda, banyak kan anak-anak, ini juga anak-anak kan? Sama nggak anak-anak yang di sini sama yang di luar? Mau ngambil permata atau ngambil batu bara? Batu bara banyak di luar. Carilah jam segini di pos kopi. Yang teringat pos kopi, Aska, KL kopi, Center kopi, ya. Itu kenapa teringat ya karena wali santri yang punya. Di situ banyak tuh batu bara. Kenapa nggak ada permata? Permata tidak boleh diletak di sembarang tempat. Betul? Boleh letak di pinggir jalan? Oh jangan, habis nanti diambil sama UAUT, dimaling gitu. Tapi kalau batu bara boleh berserak di mana-mana. Ya bunda, yakinkan dalam hatimu yang paling dalam bahwasanya anakmu saat ini sedang ditempa ingin menjadi berlian dan permata. Insya Allah, ayah bunda doakan terus nih ustadz ustazahnya, doakan terus semoga sehat walafiat, dan mohon maaf wali santri jangan pura-pura amnesia ya, yang SPP-nya itu loh. Kadang jijik kali ya. Kami udah mau gajian tapi nggak ngerti wali santri ini. Kata Ustadz Aulia, belum dapat gajian Ustadz, belum bayar wali santri 60%. Waduh kacau. Tolonglah pengertiannya ya. Nggak perlu nanti di WA lagi. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih biasanya? Ustadz 1 sampai 10 ya. Ini pura-pura amnesia lah dia kan. Giliran shopping aja ingat lah bawahnya. Awas ya, kalau seandainya ada ketemu sama ustadz di Suzuya, ke shopping belum bayar SPP, ku ambil itu jajanan. Sita. SPP belum bayar. Tapi insya Allah semoga ayah bunda diluaskan semua rezekinya insya Allah. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua nak, masih ingat pesan Imam Syafi'i? Kalau ilmu pingin berkah, oh ini yang kelas 1 terutama kelas 1 belum ketemu ya. Kalau ilmu kita pingin berkah, dalam parenting kemarin Ustaz sampaikan kepada seluruh dewan guru. 1, cepatkan. Kalau pingin berkah ilmu kita harus semangat. Harus apa? Semangat. Datang ke halakoh sebelum ustadznya duduk di halakoh. Fahim tum? Ya bu? Ibu-ibu juga sama. Kalau mau dapat berkah dalam pengajian, datang sebelum Ustadz Hafiz atau Ustadz Michael datang sebelum datang. Jadi udah duduk duluan. Ini datang kita di pengajian, duduk laku di pengajian Karanganyar, tepau laku di sini. Mana jamaahnya? Memang betul Karanganyar. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya Bu Sri ya, nggak ada yang kayak gitu ya, karena udah syahid ya, udah tutup pengajian. Datang ke mana? Ke halakoh sebelum ustadznya datang.
Kalau memang sesak kali, santri, sesak kali pengen buang air kecil, tahan dulu sejenak sampai ustadznya duduk, buka halakoh, baru keluar izin. Ustadz izin, sesak kali. Jangan dulu berangkat ke hammam, ke kamar mandi sebelum ustadznya datang. Dari mana ustadz? Keberkahan itu didapatkan karena sebab kita datang lebih cepat. Kalau seandainya kita datangnya terlambat, maka kita cuman paham tapi tak dapat berkah. Fahim tuh? Dulu 2010 Ustadz izin ya. Nah, ini peringatan ini pasti. Ustadz 5 menit lagi plus doa ya. Iya Allah. Jijik kali ya, udah 40 dikasih 5 menit. Baik, dulu kiai saya pernah bilang, "Le, sesok ojo telat meneh yo. Nah, besok jangan telat lagi ya." Kenapa kiai? Kalau kamu telat, kamu cuman paham apa yang saya sampaikan, tapi kamu nggak dapat berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Kalau orang punya ilmu, ilmunya berkah, insya Allah ilmu itu tidak hanya sekedar dirinya sendiri yang dia dapatkan manfaatnya, tapi bisa bermanfaat untuk umat. Fahim tuh? Datang jangan terlambat. Kedua, zakat. Mana zakat? Hah? Cerdas, smart. Ya. Gimana caranya Ustadz supaya anak kita ini cerdas? Bapak Ibu tahu gimana caranya? Kecerdasan itu bukan didapatkan dari makanan dan minuman. Di Hudawan Nur dikasih makannya ikannya ikan salmon sehingga anak-anaknya cerdas semuanya. Masya Allah. Nggak ada hubungan dengan ikan salmon sama ikan teri. Nggak ada hubungan. Mau anak kita makan ikan teri pun, kalau seandainya zakat ini, 2 unsur ini dipenuhi, maka insya Allah mereka akan cerdas. Dari mana Ustadz? Kecerdasan itu didapatkan dari 2 sumber. 1, berbakti kepada emak sama ayah, santri. Kedua, berbakti kepada guru, ustaznya. 2 ini. Kenapa? Karena Allah akan menanamkan Al-Quran ke dalam dada kalian kalau seandainya kita taat sama emak ayah kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kedua, zakat. Gimana caranya supaya bisa cerdas? Gimana caranya? Berbakti sama orang tua dan guru. 3, dinar. Pak, Bu, kalau ilmunya anak kita ini pingin berkah, maka kunci yang ketiga harus ada pengorbanan. Dinar. Ma makna dinar? Rupiah, hepeng. Keluar uang. Ya. Izat itu ngaji di semesta Al-Quran. Walaupun di semesta Al-Quran itu ustadz yang handle langsung, tetap bayar. Tetap harus bayar. Walaupun itu punya sendiri, tetap harus keluar duit. Supaya apa? Uang kita ini kelak bersaksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Bu? Apapun ceritanya, mau kita orang kaya, orang miskin, menengah ke bawah, tetap harus keluar rezeki. Harus berkorban. Keluar pengorbanan itu. Ini Ustaz tanya, wali santri keluar nggak uangnya? Mau masuk sini bayar nggak? Mau masuk sini bayar nggak? Pakai pintu Doraemon pun tetap bayar juga nggak? Ustaz, terimalah anakku Ustaz. Terimalah Ustaz. Gratis ya Ustaz ya. Ih, udah pakai pintu Doraemon gratis pula pokoknya. Enggak ya, tetap keluar uang kan? Tetap keluar uang. Nah, keempat, irsyadul ustaz. Irsyadul ustaz, muliakan guru. Jangan pernah dicakap belakang,
Jangan pernah diremehkan, insya Allah berkah. Kelima, ini yang lebih dahsyat, tulus zaman. Wali santri yang usianya, mohon maaf, anaknya 3 tahun di sini, kalau bisa, insya Allah selesai 6 tahun. Diupayakan semaksimal mungkin selesai 6 tahun. Kalau ibarat telur dimasakkan setengah matang, masaknya itu utuh gitu, sempurna. Insya Allah. Karena kalau seandainya pindah lagi, dia akan beradaptasi lagi dengan kondisi lingkungan itu. Dan terkadang beberapa manhaj atau metodologi antara satu daya, satu pesantren dengan pesantren yang lain berbeda. Dia harus menyesuaikan lagi, berat rasanya. Maka ayah bunda, biarkan anak kita sampai selesai di sini. Apa tingkatan yang paling tertinggi, selesailah dia di situ. Bisa dipahami insya Allah. Tulus zaman, sepanjang masa. Dan yang terakhir, ini kunci dari semua kunci. Apa itu Ustaz? Istibar. Apa nak? Istibar. Sabar di atas sabar. InsyaAllah semoga apa yang hari ini diikhtiarkan, semoga dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita usahakan hari ini insyaallah semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah lebih dari 5 menit. Saya izin insyaallah kita berdoa sejenak sebelum kita keluar dan melanjutkan sesi acara selanjutnya. Mari kita berdoa sejenak, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini, yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Khalilullah. Allahumma anta ya ghaffar, ighfir zunubana waghfir wali walidayna wa jaddana wa jaddatana wa masyayikhana warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Engkau yang maha mengampuni segala dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa emak ayah kami ya Allah, baik mereka yang saat ini masih hidup ataupun yang telah mendahului kami ya Rabbal Alamin. Kami sayang ya Allah dengan emak ayah kami. Kami sayang dengan keluarga besar kami ya Allah. Ya Allah, jika berkenan ya Rabbal Alamin, himpun kami ke dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin bersama keluarga besar kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengampuni segala dosa dan maksiat kami. Jikalau seandainya emak ayah kami masih hidup saat ini, ya Allah, panjangkan dan berkahi usianya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika ada di antara kami emak ayah kami yang telah Engkau wafatkan, ya Allah, jadikan ya Allah tempat terakhirnya, kuburnya, makbarahnya ya Allah, tempat taman di antara taman surga ya Rabbal Alamin. Terima seluruh amal soleh kebaikannya ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di pondok tercinta kami Huda wan Nur, bermunajat kepadamu, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapapun yang berangkat dari tempat dia tinggal dengan jarak yang dekat, menengah dan jauh, catat ya Allah semua perjalanan itu ya Allah sebagai pahala di sisi-Mu yang terbaik ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sampaikan kami di tempat yang mulia ini.
dari sekian banyak kegiatan yang hari ini juga berbenturan bersamaan dengan kegiatan hari ini, Engkau pilihkan kami sampai di tempat yang mulia, Raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surga ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ridhoi, berkahi dari apa yang kami ikhtiarkan pada hari ini ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, putra-putri kami, cucu cicit keturunan kami ya Allah, anak-anak yang saleh salihah. Andailah kami wafat di usia muda saat ini, kami meninggalkan anak-anak kami ya Allah, bukan dalam kondisi anak-anak kami yang jauh dengan Al-Quran. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabbal Alamin, jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang cinta dan peduli dengan Al-Quran. Rabbana hab lana minal hafizina bi kitabillahil azim. Ya Allah, jadikan putra-putri kami ya Allah anak-anak yang terus mencintai Al-Quran sampai wafatnya ya Rabbal Alamin. Jadikan setiap huruf yang keluar dari lisannya ya Rabbal Alamin sebagai pahala yang mengalir deras kami ya Allah. Karena kalau kami masuk ke dalam surga mengandalkan salat 5 waktu, kami kecil kemungkinan ya Allah. Andailah kami masuk ke dalam surga dengan sedekah kami ya Allah, terkadang kami masih menahan harta kami ya Allah. Andailah kami ya Allah masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, puasa sunnah, terkadang kami enggak sanggup ya Allah untuk menahan makan di pagi hari, untuk tidak makan ya Allah, berat rasanya ya Allah. Ya Allah, semoga melalui pintu Al-Quran ini ya Allah, Engkau berkenan masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Astagfirullah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca Al-Quran di kitabullah, setiap satu hurufnya terhitung 10 kebaikan. Walam akul alif lam min harfun. Rasulullah menyebutkan, saya tidak sebutkan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ya Allah, jadikan ya Allah setiap huruf yang dikeluarkan dari para penghafal Al-Quran, dari para pencinta Al-Quran, ayah dan bunda yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah ya Allah kumpulkan kami ya Allah bersama ahlul Quran kelak di Jannatul Firdausil A'la ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih mengikat hati kami dengan orang-orang yang soleh, dengan guru-guru kami, dengan ustadz tercinta kami ya Allah. Almar'u man ahab, seseorang akan wafat dikumpulkan di akhirat dengan siapa yang dia cintai. Ya Allah, please ya Allah, jangan Kau lunturkan rasa cinta ini ya Allah kepada guru-guru kami yang saleh salihah ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah bersama guru-guru kami yang telah membimbing kami ya Allah. Kumpulkan kami, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, himpun kami ya Allah, kumpulkan kami ya Allah bersama guru-guru kami tercinta. Terima kasih ya Allah, Engkau masih menyambungkan tali silaturahim ini ya Allah kepada guru-guru kami semua yang hadir pada hari ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan ya Allah setiap ikhtiar yang dilakukan oleh guru-guru kami adalah ikhtiar yang ikhlas. Pahala yang diharapkan hanya semata-mata ya Allah hanya karenamu ya Rabbal Alamin. Jadikan ya Allah capek, letih, lelah seluruh para guru, wali santri, santri dan semua grup elemen yang ada di pesantren kami ini ya Allah sebagai pahala terbaik di sisimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari ujian ya Allah.
Jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Karena saat ini di akhir zaman cukup banyak ya Allah orang-orang yang saat ini memfitnah para ulama, para ustaz, yang terkadang mereka menjebak dengan skenario-skenario tertentu ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami ya Allah dari zina. Jauhkan kami ya Allah dari zina. Jauhkan kami ya Allah dari narkoba. Jauhkan kami ya Allah dari pergaulan bebas. Jauhkan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal ham wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'ad daini wa qahrir rijal. Allahumma ahillahu alaina fi syahri Ramadan bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikan kami ya Allah. Berikan rezeki kepada kami ya Allah di bulan suci Ramadan dengan hati yang tenang, dengan iman yang kuat, dengan keselamatan lahir dan batin kami ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari segala kelalaian yang dapat melalaikan kami kelak di bulan suci Ramadan ya Rabbal Alamin, agar kami mampu menjalankan syariat-Mu dengan sempurna. Ada hadis yang kadang sering ya Allah tersebar ya Allah mendekati bulan Ramadan ini. Hadis palsu ini kadang sering ya Allah dijadikan sebagai alat untuk bisa memuaskan nafsu syahwatnya ya Allah. Niyamu shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari sifat malas, pingin santai dan rebahan ya Allah. Semoga di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ini ya Allah, kami bisa menyelesaikan khataman Quran berkali-kali ya Allah. Pautkan hati kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah dengan Al-Quran. Allahumma hdana bil Quran wa yassarna hayatana bil Quran wa nawwir qulubana bi tilawatil Quran wa ja'al ahlana wa auladana wa jama'atana khususan jama'atana fi hadzal ma'hadi huda wan nur ya Allah min ahlil Qur'anil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal hafizina bi kitabillahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bubar, malam ini bersamaan dengan nisfu Sya'ban. Ada amalan-amalan yang ditekankan. Di antaranya perbanyak sedekah, perbanyak zikir, perbanyak salawat. Malamnya sama, tapi kualitas malam ini tak sama dengan malam yang lain. Tadi malam enggak? Tadi malam tidak. Malam sebelumnya malam juga tidak. Tapi malam ini bukan malam yang sama, malamnya berbeda, malamnya istimewa. Maka ya bunda, insya Allah malam ini isi dengan kegiatan-kegiatan amal soleh, ibadah. Yang mau sedekah, pahalanya juga sangat luar biasa, dahsyat. Kalau sekiranya ada kelebihan dan kemudahan rezeki untuk kita bersedekah. Semoga insya Allah kita semua yang hadir hari ini senantiasa diberikan nikmat istiqomah. Terima kasih kami ucapkan kepada Syekhuna Al-Hafidh LCMA yang alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi pada hari ini. Semoga insya Allah sehat walafiat Syekh. Umi Fauzia juga sehat insya Allah. Kalau pulang ke Takengon kasih kabar, awak mau healing juga ke Takengon. Penat udah nih kegiatan, udah capek, cekang sini udah. Insya Allah. Barakallahu fikum.
anak-anak Ustadz selamat berjuang, insya Allah semoga semuanya sehat walafiat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah bunda semoga semuanya sehat walafiat sampai rumah insya Allah dengan selamat, dan insya Allah bisa doakan kami dari perjalanan nanti, semoga insya Allah pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis supaya diangkat semua dosa dan maksiat kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.